Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat serta semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, mari kita dengar video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kita kali ini, materi kita akan sesuai dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, yang bertujuan agar siswa dapat menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat, dan juga siswa dapat menjelaskan pentingnya perlindungan hukum dengan tepat. Pada materi bab 2 ini, kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kedua peran lembaga penegakan hukum, dan yang ketiga yaitu dinamika pelanggaran hukum. Sebelum lanjut kepada materi inti kita hari ini, mari kita amati gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian saat melihat gambar ini? Ya, betul. Dalam gambar ini kita dapat melihat satu bentuk pelanggaran lalu lintas, di mana para pengendara melanggar batas lampu merah atau tempat penyeberangan karena tidak sabar atau ingin berada di paling depan, sehingga sehingga mereka tidak cepat lagi di lampu merah. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita dapat melihat adanya ketidaktertiban lalu lintas. Maka tidak heran adanya pelanggaran ini dapat menimbulkan dampak yaitu terganggunya pejalan kaki yang ingin menyeberang serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Jadi kalau begitu kita dapat mengambil kesimpulan dari gambar tersebut. Jika seandainya para pengguna jalan raya tidak mematuhi aturan, maka akan merugikan pengguna jalan lainnya. Nah, jika tidak terjadi rasa tidak nyaman tersebut, maka apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu dengan perlindungan hukum. Lalu, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu sendiri? Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemulihan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum ada 4. Yang pertama yaitu perlindungan dari pemerintah kepada warganya, di mana unsur pertama tersebut berkaitan erat dengan unsur kedua, yaitu jaminan kepastian hukum. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warga negara dengan membuat peraturan, di mana peraturan itu menjamin kepastian hukum agar hak-hak masyarakat terlindungi. Yang ketiga yaitu sudah saya singgungkan tadi, yaitu perlindungan hak warga negara. Berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, setiap peraturan dibuat oleh pemerintah harus mengandung unsur perlindungan hak warga negara. Dan kemudian yang terakhir yaitu adanya sanksi yang tegas, di mana sanksi tersebut digunakan agar pelanggar hukum jerah. Jika mereka jerah, tidak akan terjadi atau tidak akan mengulangi lagi, dan akan tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat. Lalu sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membicarakan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Apa yang dimaksud supremasi hukum sendiri? Supremasi hukum adalah segala tindakan yang dilakukan pemerintah atau warga negara harus didasarkan dengan hukum yang berlaku, atau hukum tersebut dijalankan sebenar-benarnya
dan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, yaitu tegaknya keadilan, di mana kita tahu bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Lalu apa yang dimaksud dengan keadilan sendiri? Keadilan sendiri yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kalau ada pelindungan dan penegakan hukum, maka masyarakat akan merasa damai, tentram di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Next ke materi selanjutnya, yaitu faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, yaitu hukumnya. Apa maksudnya? Jadi, bahwa isi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Yang kemudian, yaitu penegak hukum. Penegak hukum sendiri menjadi ujung tombak dalam menegakkan hukum yang ada. Jadi, para penegak hukum harus menjalankan peranan mereka masing-masing secara baik. Yang ketiga, yaitu masyarakat. Kenapa masyarakat bisa menjadi faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum? Karena jika masyarakat sadar untuk patuh dan menaati hukum, maka tidak akan terjadi pelanggaran dan tegaklah hukum itu sendiri dan masyarakat merasa terlindungi. Yang keempat, yaitu sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas juga bermacam-macam ya. Yang pertama dari sumber daya manusia yang terdidik, kedua keuangan, ketiga pendidikan atau sarana yang lain. Lalu Ibu akan memberikan contoh agar kalian tidak bingung, yaitu tentang pendidikan, di mana di dalam dunia pendidikan kita dapat menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum sehingga hukum tersebut akan tertanam kuat di dalam diri seseorang. Yang terakhir yaitu kebudayaan. Kebudayaan itu adalah karya cipta rasa yang bertumbuh pada karsa. Kebudayaan itu menciptakan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai dasar hukum yang ada saat ini. Contohnya, kebudayaan mengajarkan kita yang baik dan benar. Nilai-nilai inilah yang mendasari isi dari hukum tersebut. Jadi, kita kan di budaya kita diajari untuk bahwa ada yang baik dan benar, dan baik dan benar ini dijadikan dasar untuk menentukan suatu hukum yang baik dan yang benar. Selanjutnya kita akan masuk tugas, di mana tugas ini kalian harus mengerjakan dengan baik dan teliti. Amati gambar berikut dan beri pendapat serta solusi ya anak-anak. Di sini ada gambar siswa-siswa yang terlambat, jadi kalian harus mengamati dan memberi solusi. Tugasnya dikerjakan di buku tulis, difoto, dan dikirimkan melalui link yang telah tertera di WA. Nah, sekian materi atau video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.